Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله, alhamdulillah katsira. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan hidup di hari-hari terbaik, 10 hari terbaik sepanjang tahun secara mutlak untuk melakukan amal saleh dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Ini adalah kemuliaan yang besar, dan sekarang kita berada di tanggal 10, hari terakhir, hari yang paling mulia, puncaknya hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah hari Idul Adha. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ayyamid dunya 'indallah yaumun nahr. Sebaik-baik hari dunia di sisi Allah adalah hari penyembelihan, hari Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di dalam haji wada, haji perpisahan. Disebut dengan haji perpisahan karena pada hari-hari haji turun firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatmu atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ini turun ketika haji wada, menandakan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tugasnya telah selesai, agama Allah telah sempurna, sebagaimana dimengerti oleh Umar bin Khattab. Ketika mengetahui ayat ini turun, beliau menangis, kemudian berkata, wa ma ba'dal kamali illa nuqsan. Tidak ada setelah sempurna kecuali nanti ada kurangnya, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpisah dengan para sahabatnya dengan perkataannya pada haji wada,
anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Ambillah dariku cara kalian bermanasik haji, karena sepertinya aku tidak akan bertemu kalian setelah tahun ini. Sudah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekatnya ajal. 3 bulan setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkhutbah di Haji Wada, tepatnya di hari Nahar, di Idul Adha, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, bertanya kepada para sahabatnya, ayyu yawmin hadza? Hari apa ini? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakat. Kemudian Rasulullah SAW diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi. Sampai kami mengira Rasulullah SAW akan menamai Idul Adha dengan nama yang lain. Alaysa biyawmin nahari? Bukankah hari ini Idul Adha, harinya penyembelihan? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Fa ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Alaysa bi Dzulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Fa ayyu baladin hadza? Lalu kota apa ini? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Alaysa bi baldah? Bukankah kota ini kota Makkah? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Ketika itu baru Rasulullah SAW memberikan wasiatnya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yawmikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dilanggar, sebagaimana haramnya hari ini, sucinya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya tempat ini. Sucinya bulan ini dan sucinya tempat ini. Ini wasiat besar dari Rasulullah SAW yang disampaikan pada khutbatul wada, khutbah perpisahan, yang di hadapan beliau ada 100.000 sahabat Rasulullah SAW. Wasiat untuk saling menjaga hak sesama manusia. Yang terpenting adalah hak darah, tidak boleh dilanggar. Besar di sisi Allah dan Rasulnya menumpahkan darah seorang mukmin, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, la zawal dunya ahwan indallah min iraqati damil muslim wahid. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya satu orang muslim. Besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya jahannam, khalidan fiha, dia kekal dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah terhadapnya, wa la'anah, Allah laknat, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah berikan mereka azab yang sangat besar. Kehormatan darah yang sekarang qadarullah sebagian manusia meremehkan perkara darah. Setiap hari ada kasus pembunuhan. Seseorang bisa membunuh saudaranya karena masalah sepele, perang sana sini, ada yang terbunuh. Na'udzubillah, seorang muslim meninggal. Itu lebih besar bagi Allah dibanding hancurnya dunia.
Bagaimana manusia menanggapi hal ini? Seperti orang-orang jahiliyah yang gampang menumpahkan darah, dan Islam datang mengharamkan darah manusia. Karena salah satu orang yang bangkrut pada hari kiamat, orang yang meremehkan ini, meremehkan hak sesama manusia, memukul, membunuh, menzalimi, semuanya pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan tentang haramnya berbuat zalim terhadap harta seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Haram. Semuanya pasti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Jangan kalian sangka orang-orang yang zalim terhadap harta orang lain, walaupun terlihat lebih kuat, lebih tinggi jabatannya, lebih memiliki kekuasaan, berbuat zalim di atas muka bumi, jangan kalian sangka Allah lalai terhadap mereka. Allah hanya mengakhirkan saja hukumannya nanti pada hari kiamat, hari saat manusia terbelalak matanya, sebagaimana Allah katakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian sangka Allah diam saja terhadap orang-orang yang zalim. Allah hanya mengakhirkan nanti hukumannya ketika mata-mata manusia terbelalak di hari kiamat. Allah sidang semuanya, pasti. Sedikit pun harta yang kita ambil tanpa hak, mencuri, menipu, tidak mau bayar hutang, tidak mau bayar gaji, korupsi, hati-hati. Semuanya demi Allah, pasti akan dibalas oleh Allah, pasti akan dihadiri oleh Allah di hari yang tidak ada lagi gunanya dinar dan dirham, di hari yang tidak ada lagi gunanya harta manusia. Semuanya akan ditebus dengan pahala sholat kita, semuanya akan ditebus dengan pahala puasa kita. Kalau pahala sholat kita banyak, kita nggak tahu betapa banyak amal soleh kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Dengan amal soleh yang sedikit itu, jika kita melakukan perbuatan kezaliman, kita akan membayar mereka dengan amal soleh itu. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman, beban, kezaliman, hak yang belum ditunaikan, maka selesaikan hari ini. Fa innahu laisa thamma fil akhirati dinar wala dirham. Karena nanti di akhirat enggak ada lagi dinar, enggak ada dirham, enggak ada rupiah. Fa innahu akhdhu minal hasanat wa raddu minas sayyi'at. Yang ada hanyalah memberikan kebaikan dan membebani keburukan. Itu yang ada pada hari kiamat. Betapa banyak dari umat Rasulullah SAW datang bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, bangkrut di hari kiamat. Bukan orang-orang kafir, mereka umatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin, bangkrut di hari kiamat. Wal'iyadu billah. Sebagaimana sering diwakili oleh Rasulullah SAW, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, enggak punya harta benda, enggak punya uang. Kata Rasulullah SAW, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi shalah wa zakat wa shiyam wa hajj." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala banyak, dari sholatnya, zakatnya, puasanya, bahkan haji. Wa ya'ti tersyatama, tapi datang pada hari kiamat pernah mencela fulan, wa qazafa hadza, pernah menuduh fulan, wa daraba hadza, pernah memukul fulan.
wa akhadha mal hadha, dan pernah mengambil harta fulan, fa hadza yu'ta min hasanati, maka orang tersebut diberikan kebaikan dan pahalanya. Wa hadza yu'ta min hasanati. Semua orang yang dizalimin belum kelar urusannya di dunia, dibagi-bagi pahala di semua mereka. Kemudian setelah pahalanya habis, masih ada orang-orang yang pernah dia zalimin, masih menuntut kepada Allah, maka dosa-dosa mereka dibebankan kepada dia, kemudian dia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bangkrut pada hari kiamat, yang tidak bisa menjaga hak sama manusia, datang bawa pahala banyak, tapi ujung-ujungnya dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Seorang mukmin enggak bisa hanya beribadah kepada Allah baik, urusan sama manusia enggak benar, enggak bisa. Punya hutang mau bayar-bayar sampai orangnya lupa, batin, mengambil harta sesama manusia secara yang batin, ini tidak mau bayar hutang, ya. Mencuri, menipu, jual beli, menipu, ya. Semuanya akan dituntut oleh Allah. Yauma tublas sarair, di hari ketika semua rahasia terbongkar, semuanya terbongkar, akan dituntut, diadili oleh Allah. Tidak akan ada seorang yang bisa melewati masuk surga Allah sebelum mereka semua diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang suci, yang tidak boleh dilanggar adalah kehormatan, tidak boleh dizalimi. Kehormatan seorang muslim dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh merendahkan kaum muslimin, menceritakan aibnya, menggibahnya, haram. Dan ini disampaikan di khutbatul wada, khutbah perpisahan, wasiat perpisahan Rasulullah SAW. Pasti akibatnya besar, bukan perkara kecil. Membicarakan aib seorang mukmin, mencari-cari keburukan seorang mukmin, hati-hati, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membuka aib orang-orang yang suka membuka aib seorang mukmin, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ya ma'syar man amana bi lisanihi wa lam yadkhulul iman qalbah, wahai orang-orang yang beriman baru di lisannya saja, belum masuki imannya ke hatinya. La taqtabul muslimin, jangan menggibahi kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, dan jangan cari-cari kesalahannya. Fa innahu man yattabi' auratahum, barang siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin, yattabi'ullah auratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'ullah auratah yafdahuhu walau fi baiti, dan barang siapa yang Allah cari aibnya akan ditemui oleh Allah walaupun dia sedang dalam rumahnya. Kehormatan kaum muslimin besar di sisi Allah dan Rasulnya. Jangan mudah-mudah mencela, membuka aib sesama kaum muslimin. Tutup aibnya sebagaimana kita menutup aib kita, dan berharap kepada Allah ketika kita menjaga lisan kita, nggak membuka aib sesama kaum muslimin. Allah tutup aib kita pada hari kiamat. Ketika Allah membuka semua rahasia, Allah tutup aib kita, karena kita suka menutup aib kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib kaum muslimin, Allah akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, wasiat Rasulullah SAW untuk menjaga hak sesama manusia ini besar, dan ini juga perintah Allah yang Allah sandingkan untuk bertauhid, menjauhi syirik, dan menjaga hubungan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang
dan juga kepada istri kalian, dan kepada ibnu sabil, dan juga kepada budak-budak kalian. Sesungguhnya Allah enggak suka orang yang sombong lagi berbangga diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehormatan kaum muslimin ini menjadi lebih besar untuk dijaga itu bagi tetangga kita semuanya. Tetangga kita memiliki hak yang lebih besar dibanding orang yang lain. Seseorang bisa menjadi penghuni surga ketika dia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik, menjadi orang muhsin kepada tetangganya, bisa menyebabkan dia masuk dalam surga Allah. Haknya sangat besar. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Tidak berhenti-berhenti Jibril terus memberikan aku wasiat tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga ini nanti akan mendapatkan waris dariku. Terus diwasiati untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan orang-orang yang dikatakan mau menjadi orang baik adalah berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seseorang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, dullani amalin idza amiltu dakhaltu bihil jannah." Kasih tahu aku amalan, kalau aku melakukannya aku akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Kun muhsinan," jadilah orang baik. Wa kaifa a'lam anni muhsin? Lalu bagaimana aku tahu kalau aku orang baik? Sal jirana, tanya tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin, wa in qalu innaka su' fa anta su'. Tanya tetanggamu, kamu baik atau enggak? Tanya tetanggamu. Jika mereka berkata kamu orang baik, kamu orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berkata kamu orang buruk, musyi, maka kamu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah SAW menjadikan barometer orang baik tetangga. Ini yang paling tahu dia baik atau enggak. Yang pertama yang paling tahu orang rumahnya, kedua tetangganya. Haknya besar. Jibril mewasiatkan Rasulullah SAW terus berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan salah satu sebab orang masuk surga atau neraka adalah bagaimana perbuatan dia kepada tetangga. Hak sesama manusia. Sebagaimana hadis, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Inna fulana yuzkaru bi kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'zi jiranaha bi lisaniha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana dia seorang wanita terkenal banyak sholat, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, "Hiya finnar," dia tempat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi, "Inna fulana," ada lagi fulana, "yuzkaru bi qillati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha walakinnaha la tu'zi jiranaha bi lisaniha." Fulana bukan orang yang terkenal dengan banyaknya sholat sunnahnya, banyaknya puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, tapi dia tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, "Hiya fil jannah," dia tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang baik ini, di hari yang terbaik secara mutlak, 10 Dzulhijjah, mari kita perbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan besar hak sesama manusia. Ini besar di mata Allah dan Rasulnya, jadikan ini besar di mata kita. Hak sesama manusia menjadi sebab kita masuk surga atau neraka Allah,
Jadikan ini tempat kita memanen pahala, berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita, kepada tetangga kita. Jaga kehormatannya. Di samping dosanya yang besar, ketika kita berbuat baik, pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan sesama manusia agar kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia, bukan menjadi orang-orang yang bangkrut. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربهم ونفس كربهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائدين والفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.